Hai hai ya, ketemu lagi di album video dan foto untuk umum. Jadi ini adalah jurnalku eh, jalan-jalan sendirian, kebanyakan sendirian solo traveling. Oke, ini keretanya sudah datang. Sekarang kemana kita? Jadi aku saat ini ada di stasiun Gesundbrunnen di Berlin. Dan aku ingin ke pantai. Tepatnya di kota kecil di pinggir pantai, di pinggir laut sih sebenarnya, bukan pantai karena di sana nggak ada pantainya. Kemana? Yuk cus nih ya, kita masuk ke keretanya. Ada charge-nya lumayan lah ya. Dan setelah beberapa lama, karena saat itu Sabtu pagi dan cuacanya cukup cerah, jadi kayak agak susah untuk dapat tempat duduk, dan ini kebetulan aku dapat tempat duduk. Tuh, masih musim panas, pagi-pagi hari Sabtu, hijau, masih cerah ya, dan melewati ada empang gitu juga sih. Ya lumayan lah ya. Gitu saya memanfaatkan seperti biasa Deutschland tiket 49.000 euro, 49 euro per bulan, dan bisa keliling Jerman dengan transportasi umum. Yuk. Cus, ini dia sampai itu dia tepatnya, Stralsund. Stasiun Stralsund itu di kota Stralsund namanya, di sebelah utaranya Jerman ya. Jadi sekitar 3,5 jam lah ya dari Berlin, itu ada kereta yang langsung direct menuju ke kota ini. Oke, kita turun dan ini penampakan stasiunnya. Ada ya lukisan-lukisan kecil dan bangunan-bangunan tua dari kayu kayak gitu ya, masih direservasi gitu, meskipun kecil tapi cute gitu, imut stasiunnya. Oke, kita keluar dan ternyata di luar sudah disambut ya dengan hijaunya tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan dan empang. Lumayan ya empang ini. Kita akan menuju ke pelabuhannya sih, semacam kayak pelabuhannya gitu. Mungkin kayak mengingatkanku, bukan mengingatkan sih karena aku nggak tahu ya kota pelabuhan Indonesia zaman dulu tuh gimana, tapi mungkin bisa jadi kayak gini ya gitu. Jadi kayak ada kota tuanya kayak gini gitu kan, ada bangunan-bangunan tuanya kayak gini, dan dia tuh terletak di pinggir laut gitu. Mungkin gitu ya kali ya, orang-orang Belanda atau penjajah dari Eropa zaman dulu yang ke Indonesia terus membangun Indonesianya, jadi kayak dibikin ala-ala mereka gitu ya. Jadi pinggir laut gitu, tapi tetap kayak dibangun yang gede-gede kayak gini, dan dibikin bener-bener kayak kotanya gitu, dibikin kota gitu dengan gedung gereja dan gedung-gedung yang tinggi kayak gini sih. Dan ini kelihatan bahwa ini tuh emang kayak udah bangunan tua gitu. Mungkin Sunda Kelapa zaman dulu mau dibikin kayak gini kali ya, mana tahu. Oke, ini sedang ada lagi pembangunan renovasi. Cus, kita lanjut jalan aja. Itu dia ke sana. Dan seperti biasa aku jalan sendirian kali ini, tapi nggak apa-apa sih. Eropa atau Jerman, Berlin relatif aman sih ya, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini. Tuh sudah ada angsa, dan ini udah sampai di kota pelabuhannya ya, kota kecil. Ada kapal-kapalnya, dan ya ini jembatannya ini lucu banget. Jadi ketika bapak ini lewat nih ya, yang punya kapal ini melewati semacam kanalnya gitu ya, itu jembatannya tuh bisa diputar kayak gini biar bapaknya tadi tuh lewat gitu loh. Jadi jembatannya tuh diputar kayak gini gitu tuh, biar bapaknya ini tuh bisa lewat ya. Jadi jembatan yang tadi tuh kita lewatin tadi tuh diputar lurus untuk ngasih jalan ini itu, dan itu tuh kayak ada bapak petugasnya sih yang ngejagain jembatan ini. Kayak nggak tahu ya, mungkin ada jam buka dan tutupnya kali ya, karena nggak ada tulisannya gitu apakah dia 24 jam gitu dioperasikan seperti ini, sehingga harus ada yang ngejaga jembatannya ini atau gimana. Aku nggak tahu karena nggak ada informasinya di situ. Tapi saat itu sih memang ada bapak penjaganya sih gitu, ada tukang parkirnya.
tukang yang mengoperasikan ini. Gitu. Tuh jembatannya sekarang pindah lagi ke posisi yang tadi karena aku mau melewati jembatan ini, jadi aku nungguin gitu. Tuh bapaknya tuh lagi mengoperasikan jembatan. Cus, kita bisa langsung jalan melewati jembatan ini ya. Terus, nah dari sisi yang lain tuh aku ngelihat ada museum Oceania itu tuh, tapi aku nggak masuk ke situ karena nggak tertarik. Jadi aku cuma jalan-jalan di luarnya seperti ini ya. Ada warung-warung kecil, kaki lima ya gitu, jualan ikan dan sebagainya. Terus di dam. Nah ini penampakannya ya dari sisi yang lain di kotanya dengan gedung-gedung kayak gitu ya. Terus ini pelabuhannya gitu ya. Nah kita lihat di situ ada lautnya yang terbentang luas dengan tumbuhan-tumbuhan, bukan tumbuhan sih, kayak hijau lah ya, nampak hijau karena memang musim panas ya. Jadi ada tumbuhan dan tanaman yang dari jauh yang kelihatan. Dan ini ada kapalnya juga. Nih kapal tuh bisa dikunjungin sih ya, bisa datang ke situ karena dia memang parkir di situ, memang untuk dikunjungi wisatawan gitu. Dan masuk tuh ada harganya. Dewasa sekitar 4 euro. Kalau ya dewasa sekitar 4 euro. Tapi aku ngerasa kayak gak worth it banget sih gitu ya, cuma nonton kapal kayak gini dari luar dan ngebayar 4 euro gitu. Dan kayak aduh, kapal udah biasa. Jadi aku di sisi lain di kota ini nih lewat jembatan yang itu lagi. Memang ada banyak jembatan kecil gitu-gitu dan lucu banget tuh. Jadi aku melewati jembatan itu dan aku melihat sisi lainnya kota ini. Jalan-jalan juga ngelihat ya pemandangan aja kali ya, jalan-jalan cantik gitu. Ada yang main kanu dan sebagainya, oke lah, cus lah ya gitu. Dan ada kanal yang cukup menjorok ke lautan gitu tuh di tengah itu, dan aku kayak memutuskan wah aku harus ke situ gitu untuk ngelihat gitu ya, dari lautnya lebih dekat gitu karena dia kayak menjorok jauh banget gitu. Dan di situ nanti kita lihat ya, ada beberapa orang yang mancing juga, tapi aku ngeliat memang gak ada yang dapet ikan sih. Tuh salah satunya ya lagi mancing. Ya gitulah ya, saya jalan-jalan aja di situ. Terus ya melihat awan yang sedang bergumul. Nggak begitu cerah sih saat itu, masih pagi-paginya gitu. Tapi lumayan lah ya, angin semilir gitu. Tapi justru kayak lebih enak juga kalau nggak terlalu panas ya, karena dia emang kayak bener-bener menghadap laut gitu. Jadi kayaknya memang enak kayak kalau kayak gini, agak adem gitu, nggak terlalu panas gitu ya. Seperti inilah ya penampakannya. Saya santai-santai aja di situ, duduk-duduk menikmati angin laut dan ya memikirkan diri sendiri, memikirkan apa-apa yang mungkin bisa dipikirkan. Memikirkan apa-apa yang tidak perlu dipikirkan juga gitu. Terus ya akhirnya saya melanjutkan untuk jalan ke tempat lain. Kita explore tempat lainnya dan saya ya berhenti lagi di pinggiran kanalnya itu. Terus ya sempat duduk-duduk juga sih di situ karena kebetulan saat itu meskipun Sabtu pagi nggak begitu banyak orang, jadi lumayan lah ya santuy-santuy di situ ngelihat air laut yang bergelombang. Dan aku nggak tahu kenapa ya, tapi air lautnya tuh nggak begitu jernih sih sayangnya. Mungkin karena yang terlalu banyak kapal-kapal yang berlalu lalang gitu ya, kapal-kapal kecil yang berlalu lalang di kota pelabuhan ini. Jadi kayak air lautnya tuh kotor gitu, kayak kotor gitu sih. Iya sayangnya, mungkin karena itu juga kali ya, jadi nggak banyak ikan di situ ya sayangnya.
Tuh kan, lihat, ini air laut ini. Ini beneran air laut di pinggiran kotanya itu, dan mereka tuh bikin dam kayak gini ya. Kayaknya bisa berenang juga sih ya di situ. Dan aku kayak mencoba menyentuh airnya. Dan memang sih air laut, karena emang kayak agak-agak pliket-pliket gimana gitu ya. Gitu. Tapi aku nggak nyicipin. Karena kayak nggak kotor gitu, kayak aku nggak nyicipin apakah itu asin atau enggak. Gitu. Tapi ya gimana ya, menyegarkan sampai jauh-jauh sampai ke pinggiran laut, jadi harus menyentuh air lautnya. Gitu. Tuh. Jadi kalau dilihat di sana memang kayak benar-benar laut lepas sih itu sebenarnya, lepas, cuman kayak ada cekungan-cekungan pulau gitu, karena utara Jerman kan memang kayak diapit sama negara lain juga kali ya, Denmark dan Swedia dan sebagainya gitu. Jadi emang kayak nggak lepas-lepas banget sih lautnya, emang kayak ada cekungan-cekungan pulau gitu-gitu tuh di situ. Dan ya lumayan lah ya, murah gitu. Dari Berlin bisa naik kereta yang langsung menuju ke kota ini gitu, dengan Deutschland tiket juga. Dan ya ini ya, kalau udah santai-santai di pinggir laut bisa nonton kota kecilnya, kota tuanya itu ya, bisa jalan-jalan di sini. Di sini semuanya ada ya, mulai dari toko pakaian dan supermarket dan sebagainya. Terus ada juga kayak semacam Rathaus tuh apa ya, gedung tua mungkin, kantor pemerintahannya gitu ya. Jadi dia semacam gedung tua gitu. Terus dia yang menjembatani kota tua dan kota yang baru gitu. Terus ya jalan-jalan aja di situ, ngelihat bangunannya yang memang lucu, imut sih gitu. Dia emang tipikal Pomerian gitu ya, bangunan kayak gitu. Jadi emang dia stylenya tersendiri, masih terjaga kata tuanya dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Mungkin ya jelas direnovasi beberapa kali ya. Ada street performance-nya tadi, kita bisa lihat mbak-mbaknya lagi main biola. Terus ya beginilah ya penampakannya, nggak begitu bersih tapi ya lumayan lah ya gitu. Terus boom, dari sini bisa langsung lihat semacam alun-alunnya gitu ya, kayak kota tuanya ini gitu, dengan ya bangunan-bangunan yang lumayan masih terjaga gitu. Di sini orang-orang bisa ya kumpul, nongkrong di kafe, makan-makan gitu. Tapi aku lebih memilih beli es krim dan kembali lagi ke tepian dam laut yang tadi tuh. Terus ya duduk di situ aja gitu, sambil makan es krim dan menikmati apa yang bisa dinikmati dalam hidup ini gitu. Oke, gitu aja pengalamanku ini ya, jalan-jalan virtual di kota kecil namanya Stralsund di ujung utara Jerman. See you di perjalanan selanjutnya. Bye bye.